Oke, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Mas Arbi, mahasiswa yang bergelut di pendidikan seni. Oke, sebagai seorang mahasiswa, aku juga mau bertanya nih. Apa sih yang kamu cari di kampus? Ilmu atau pengetahuan? Atau ilmu pengetahuan? Kadang di Indonesia itu ilmu dan pengetahuan nggak dibedakan sama sekali. Padahal dari dasar katanya ilmu dan pengetahuan itu beda. Ilmu bahasa Inggrisnya science dan pengetahuan bahasa Inggrisnya knowledge. Kalau kita umpamakan, science itu mesinnya truk ya, ibarat truk. Science itu mesinnya, knowledge itu bak dan isinya. Oke, jadi ilmu itu tempat untuk mencari segala hal dan menempatkan segala hal pada tempat yang tepat. Tapi di sistem pendidikan di Indonesia, kadang ilmu dan pengetahuan ini nggak bisa dibedakan atau nggak mau dibedakan. Saya kemarin dapat cerita dari ponakan saya. Dia emang memiliki kelemahan dalam hal membaca, menghitung, menulis, dan hal-hal seperti itu. Namun menurut saya dia memiliki kelebihan lain, yang kata gurunya gambarnya paling bagus di kelas. Nah, sistem pendidikan di Indonesia ini kayak sistem pendidikan yang dimakan semuanya, kayak omnivora mungkin ya. Jadi yang monyet, misal ibaratnya monyet disuruh untuk manjat tapi juga disuruh untuk berenang. Nggak hanya manjat saja, ikan disuruh berenang tapi disuruh juga manjat pohon. Jadi semuanya diambil kalau di dalam sistem pendidikan di Indonesia ini. Beda halnya dengan beberapa pendidikan di luar negeri yang benar-benar mengakomodasi tingkat kecerdasan siswa sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Yang cerdas di bidang musik, seni, dan bahasa atau yang lain akan diarahkan menuju ke sana. Begitu juga halnya dengan yang cerdas di bidang lain, misal matematika, IPA, atau hukum dan ilmu-ilmu lain, tentu akan diarahkan ke ke jurusan yang sesuai dengan bakat dan minatnya itu sendiri. Pintar di sekolah belum tentu pintar hidup. Banyak orang pintar hidup padahal tidak pernah sekolah. Tapi banyak juga orang yang pintar di sekolah tetapi tidak pintar hidup. Jadi beberapa orang tua ini awamnya mengkategorikan kecerdasan itu adalah mendapat ranking 1 di sekolah, cerdas dalam bidang-bidang pelajaran ujian nasional dan hal-hal semacam itu. Padahal banyak kecerdasan lain selain kecerdasan intelektual, seperti kecerdasan emosi, kecerdasan seni, kecerdasan interpersonal maupun kecerdasan yang lainnya yang kadang tidak bisa diukur melalui presentasi maupun angka-angka di raport. Hal-hal semacam ini yang kadang menjadi suatu dilema baik bagi para pengajar, para dosen maupun para orang tua. Mari kita bersama-sama memperbaiki yang, kalau memperbaiki istilahnya terlalu kayak menyalahkan. Lebih baik kita belajar bersama-sama, mencari yang terbaik, belajar dari masa lalu menuju ke suatu hal yang lebih baik ke depannya. Ketika kamu kelak menjadi seorang entah pemimpin, pedagang, seniman atau apapun, kuncinya adalah kamu melayani dan menghormati orang lain. Kamu menyelidiki hati orang, merasakan, mengapresiasi apa yang ada di sekitarmu, maka kamu akan bermanfaat bagi orang lain. Jadi, pendidikan itu dimulai sedini mungkin. Yang utama dari pendidikan informal, formal, kemudian ke pendidikan non formal, semuanya saling berkaitan. Tapi yang utama adalah pendidikan informal, pendidikan di dalam keluarga itu sendiri, yang mana sedari anak masih di dalam kandungan itu sudah melalui proses pendidikan hingga anak itu tumbuh dewasa.
orang tua menjadi semacam bank data kepada anaknya, pengetahuan-pengetahuan dan informasi yang orang tua miliki akan diturunkan kepada anaknya. Namun sebagai catatan pada orang tua, dimohon untuk tidak hanya terpaku pada kecerdasan intelektual saja yang mana bertujuan untuk mendapatkan nilai bagus di sekolah, namun orang tua juga harus tahu bahwasannya banyak kecerdasan-kecerdasan lain yang dianugerahkan Tuhan kepada masing-masing anak yang unik itu, sehingga tiap anak memiliki bakat dan minatnya tersendiri, yang mana ketika bakat dan minat anak ini di manajemen sedemikian rupa dengan baik, maka kedepannya si anak ini akan menjadi generasi penerus bangsa yang ahli dalam bidangnya, bermanfaat bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Oke, di video selanjutnya kami akan membahas mengenai pendidikan informal. Sekian.